Kita sudah membahas tentang makna ghibah, bahwa yang disebut dengan ghibah adalah zikru akhika bima yakrahu walau fi wajihi kaqaulika fulanun a'raj au fasikun au fakirun au qasirus siyab turidu bidzalika tangqisahu. Ya, mengumpat atau menggosip, menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu perihal dirinya meskipun itu di hadapannya, seperti perkataan si fulan itu pincang atau fasik atau fakir dan lain sebagainya. Ini kemarin sudah kita kupas. Kemudian asbabuha samaniyah, sebabnya orang ghibah itu ada berapa? 8. Yang pertama adalah al-hasadu. Nah, apa kemarin Pak al-hasad? Hah? Ya, maksudnya secara bahasa, secara tamanna zawalun ni'mati anil ghair, mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain atau orang yang didengki. Jadi bahasanya kalau orang kehilangan sesuatu, orang sedih dia senang. Kalau orang senang dia sedih. Nah, itu rumus gampangnya begitu. Itu berarti ada penyakit namanya penyakit dengki. Yang kedua adalah wasyifaul ghaid, keinginan untuk melampiaskan amarah. Ya, jadi amarah itu kadang membutuhkan tempat untuk dilampiaskan, Bapak Ibu hadirin. Ya, makanya di dalam rumah tangga ini Bapak Ibu hadirin, itu jangan sampai kita membawa masalah di luar rumah itu kita bawa ke rumah, atau masalah rumah kita bawa keluar rumah. Ya, itu semua bikin runyam seluruhnya. Ya. Yang ketiga adalah wa iradatu tarafu, merasa lebih tinggi dari orang lain. Ya. Wa iradatu tarafu, merasa lebih tinggi, merasa lebih berharga, merasa lebih mulia dari orang. Maka ini bisa menyebabkan ghibah. Ya. Yang keempat al-mubadaratu ila ta'til al-mu'zi anil wusuli ila maradihi, bertindak segera untuk menggagalkan keinginan orang yang disakiti. Yang kelima waqastu ila tabarra'atin nafsi, berniat untuk berlepas diri dari kesalahan. Wa mujalamatur rufaqa, berbahasa basi. Yang ketujuh wal hazal, bersenda gurau. Wal istihza, mengolok-olok atau ngenyek. Kemudian kita juga sudah membahas walaisa minal ghibati laumul muksir ala taksirihi, dan bukan termasuk ghibah bila menegur orang lalai dari kelalaiannya dan menunjuki kepada kebaikan, karena Allah tidak mencegah menyampaikan nasihat, tetapi Allah melarang untuk ghibah sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat Hujurat ayat 11. Kemarin sudah. Kemudian beberapa hadis tentang ghibah. Inti hadis ini adalah jika sesuai dengan kenyataan itu disebut ghibah, jika tidak sesuai kenyataan disebut fitnah. Ya, kemarin sudah hadis riwayat Imam Muslim. Ghibah yang dibolehkan, i'lam anal ghibata wa in kanati muharramatan fa innaha tubahu fi ahwalil maslahah. Ya, ghibah itu dibolehkan. Ya, walaupun diharamkan, tetapi untuk alasan kemaslahatan itu dibolehkan. Ya, kemarin ada berapa? Ada 6. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Salah satunya adalah dibolehkan ghibah, dibolehkan membicarakan kejelekan orang lain saat jenengan ditanya ketika mau menikah. Ya, ditanya ketika mau menikah, gimana menurut Bapak si fulan? Nah, si fulan. Nah, disebutkan itu, Pak. Si fulan itu miskin. Nah, misalkan begitu ya. Si fulan itu bukan pekerja keras misalkan. Si fulan itu sholat subuhnya tidak pernah di musola. Nah, misalkan itu disebutkan, tidak jadi masalah. Ya. Jadi itu bahkan harus disebutkan, dan menyebutkannya harus jujur, karena ini soal ibadah yang terlama, pernikahan. Kemudian ini juga sudah dasarnya ya, dasarnya hadisnya kemarin sudah kita bahas juga.
di malam hari ini insya Allah setengah jam ke depan kita akan membahas tentang an-namimah. Apa itu an-namimah? Namimah adalah naqlu aqwalin nasi au a'malihim au ahwalihim ilal ghair ala wajil ifsad. Jadi memindahkan perkataan orang lain atau manusia orang lain yang tujuannya merusak. Ya, ini an-namimah, menceritakan atau memindahkan semua perkataan si fulan dengan si kemudian buatannya atau ahwal keadaannya dipindahkan kepada orang lain dalam rangka tujuannya merusak. Nanti di dalam pembahasan ini Bapak Ibu hadirin, itu kedahsyatan namimah ini lebih dahsyat daripada sihir. Kalau sihir disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 102, yufarriqu bainal mar'i wa zaujih. Ya, sihir itu bisa memisahkan antara seorang suami dan istri, Bapak Ibu hadirin. Ya, tapi sihir ini Mak itu butuh proses. Kadang mulai prosesnya 1 bulan baru sampai sihirnya. Ya, baru sampai. Tapi kalau an-namimah ini Bapak Ibu hadirin, itu bisa langsung terjadi, Pak. Istri ini jenengan dikompor-kompori, "Bu, aku wingi weruh bojomu boncengke wong kudunge abang." Nah, langsung jengkel, Pak. Langsung, bukan sihir itu, Pak. Tapi namimah, mengadu domba antara istri dan suami. Itu. Ya. Ngeri sihir apa, Bu? Ngerti namimah ya? Dasarnya itu langsung, Pak. Kalau sihir, Pak, itu dibacakan mantra dulu ya, dituduhi foto niki bener pura wonge itu kan, dan kadang nggak sampai, Pak, kalau zikir pagi dan zikir sorenya itu kuat ya, nggak sampai. Tapi kalau namimah, Pak, zikir pagi zikir sore dibacakan ayat kursi, Pak, yo sing namimah kuwi juga bisa baca ayat kursi. Iya, kadang begitu, Pak. Namimah itu berarti lebih dahsyat dibandingkan dengan. Jadi jangan wedi disihir apa wedi dinamimai? Iya, tidak ada keduanya yang mau ya. Kemudian wal ba'isu 'alaiha ima iratusu bil mangkuli idharil hub lil mangkuli ilaihi. Ya, pendorongnya kata pengarang kitabnya ya, itu ada kalanya iradatus maksud buruk. Ya, orang yang dipindahkan itu berarti pemilik berita. Ya, orang yang dipindahkan, pemilik berita, atau menampakkan cinta kepada orang yang dipindahkan padanya atau penerima berita. Ya, jadi menampakkan kasih sayang, menampakkan cinta begitu. Menghambur-hamburkan omongan atau berbicara secara sia-sia. Ya, ngomong ngawur. Ya. Jadi ini salah satu pendorongnya kenapa orang itu bisa namimah. Kenal si fulan, kenal. Jarene kayak nganu. Nah, gitu, Pak. Awalnya begitu. Ya. Akhirnya yang tadinya hubungan si fulan yang dia bicarakan dengan dia, orang yang diajak bicara tadi itu hubungannya baik, tapi karena ada orang ngomong begitu, maka jadi jelek. Ya, hubungannya jadi jelek. Ada jarak sekat. Yang nyekat adalah orang yang namimah tadi, yang mengadu domba tadi. Ya, ini ungkapan dari pengarang kitab. Waladhi yakfu al-insanu anin namimah, yang mencegah manusia dari mengadu domba ialah ilmuhu bi annaha tad'u ila taqati. Ya. Jadi yang mampu untuk mencegah orang untuk mengadu domba itu adalah kesadaran diri. Ada ilmu bahwa adu domba tersebut itu adalah bisa memutuskan tali persaudaraan. Ya, betapa banyak, Pak, tali persaudaraan itu terputus bukan karena godaan setan. Ya, bukan karena alladzi yuwaswisu fi sudurinas, itu bukan. Ya, tetapi ada orang yang datang dan memberikan kabar yang buruk, ya,
Dan namimah itu Bapak Ibu hadirin masih ada berkaitan dengan ghibah. Ya, makanya pengarang itu menyebutkan namimah itu setelah menyebutkan ghibah. Karena biasanya orang yang namimah itu didahului dengan ghibah dulu. Ya, mesti menghibah orangnya. Ya. Menyalakan api permusuhan dan mendapatkan siksa. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna ahabbakum ilallahi alladhina ya'lifuna wa yu'lafun wa in abghadukum ilallahi al-masya'un bin namimah wal mufarriquna bainal ikhwan. Ya. Allah itu cinta kepadamu, yaitu orang-orang yang mencintai orang lain dan orang lain mencintai mereka. Dan orang yang paling Allah murkai, yang paling Allah benci di antara kamu adalah mereka berjalan membawa gosip, menyebarkan isu dan adu domba, yang kemudian al-mufarriquna bainal ikhwan, yang mencerai-beraikan di antara persaudaraan. Ya, memporak-porandakan persaudaraan. Saudara yang harusnya baik ternyata jadi buruk. Orang yang tadinya kenal si fulan dengan baik itu jadi buruk gitu ya. Ini masih di dalam beliau. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga para pengadu domba. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Al-ghadhu hiya an-namimah. Namimah adalah sihir. Ya. Tapi nanti lebih dahsyat ya dibandingkan dengan sihir. Ya. An Abdullah ibnu Mas'udin, dari Abdullah ibnu Mas'ud, Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala ala unabiukum mal hiya an-namimah al-qalihu bainan nas. Kata Rasulullah, maukah ku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah namimah, ya, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Kira-kira Bapak Ibu hadirin, jenengan setelah lahir sampai sekarang ini pernah berbuat namimah apa belum, Pak? Kira-kira pernah nopo? Dereng pernah ibu-ibu? Jujur, Pak. Setelah kita mengetahui istilah-istilah ya, atau makna daripada namimah adu domba tadi, kira-kira seumur hidup kita itu pernah enggak kita namimah? Pernah ya, Bu ya. Punya potensi untuk pernah, Bu ya. Iya, karena pengertiannya begitu, Pak. Jadi perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Bahkan sering, Bu ya. Bukan pernah ya. Iya. Jangan sama si fulan itu senangnya utang, nah, misalkan gitu. Itu kan bagian namimah juga, Pak. Gitu. Iya, jangan gaul sama si fulan itu utang. Nah, akhirnya orang yang tadinya gaulnya enak itu, Pak, itu jadi tidak enak. Ya, itu juga namimah juga. Ya. Ini kalau diberikan contoh banyak mungkin sudah melakukan semua, Pak ya. Termasuk ustadznya, Pak. Iya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Ya, kenapa namimah lebih dahsyat akibatnya dari para penyihir? Yahya bin Abdul Qasim berkata, An-namam yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sakiru fi syahrin. Ya. Pelaku namimah bisa merusak hubungan manusia hanya dalam waktu 1 jam. Bahkan kalau saya teliti, Pak, itu nggak sampai 1 jam untuk merusak hubungan manusia. Jenengan ngobrol cukup 5 menit, 1-5 menit itu bisa merusak hubungan sesama manusia. Ini tidak tempat di mana tempatnya tadi itu mau dicor cakar ayam itu, Pak. Ya, dilemparkan ke situ. Nah, itu rumahnya diganggu, Pak. Ya, diganggu oleh jin kiriman namanya. Cara menanganinya gimana, Pak? Kalau diambil buhulnya belum tentu ngerti buhulnya ditaruh di mana.
Ya mosok dikeduk kabeh, wah udah dicor beberapa ratus juta, nggak mungkin dikeduk semua ya kan? Nggak mungkin. Dicari juga kita nggak bisa nemukan, ya karena sebelum dibangun biasanya tidak ada CCTV-nya. Ya, nah itu harus diruqyah, ya harus diruqyah. Ada beberapa cara, insya Allah nanti kita bahas. Salah satu penyebab siksa kubur, Pak. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati bikobro ini, melewati dua makam, dua kubur, jalan melewati dua kuburan bersama para sahabatnya. Kemudian kemudian Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzibani. Ya, ini bagian dari kenabian ya, karena Rasulullah diberikan pengetahuan yang gaib. Innahuma la yu'adzibani, bilang pada sahabat ketika melewati dua kuburan. Dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Ya, sedang diazab oleh Allah. Ini tidak bisa ditiru jenengan, Pak. Jenengan jangan ngajak orang jalan-jalan terus ngomong itu sedang diazab, ya ngapusi. Ini kenabian, khusus kenabian. Kalau ada orang yang ngomong begitu itu sedang diazab begitu, berarti dia mengetahui yang gaib. Ya, berarti dia bohong. Ya, ngapusi. Innahuma la yu'adzibani, kata Rasulullah, sesungguhnya dua penghuni kubur ini di dalam alam kuburnya sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dan dua orang ini ketika diazab, Pak, mereka melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang mereka anggap itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa itu perbuatan dosa yang besar, bahkan mungkin dia tidak menganggap itu perbuatan maksiat. Ya, tidak menganggap perbuatan maksiat. Amma ahaduhuma, kata Rasulullah, salah satu di antara keduanya ini, yang satu ini, fakana la yastatiru minal baul, itu dikarenakan ya dia ketika buang air kecil, kencing, mohon maaf, itu la yastatiru minal baul, itu tidak ada sater. Sater tahu? Sater itu penghalang. Ya, nek bahasane orang Jawa dulu itu nek nguyuh ojo ngobrok. Nah, jarang sekarang ya di ngomong ya, ojo ngobrok. Nah, kalau buang air kecil itu tidak boleh sembarangan. Ya, harus di tempat-tempat yang tepat. Ya. Jadi ini yang pertama. Jadi ketika dia buang hajat, buang air kecil, Pak, Bapak Ibu hadirin, tidak ada saternya. Yang kedua, makna yang kedua adalah ketika dia buang air kecil, itu dia tidak memperdulikan cipratan-cipratannya. Sehingga ada beberapa cipratan yang itu najis nempel ke celana lepis atau ke sarungnya atau ke kaki dan sandalnya. Tidak dia pedulikan. Ya, ini bisa menyebabkan jadi siksa kubur. Kan hal sepele. Kata Rasulullah tadi, wa ma yu'adzibani fi kabirin. Yang diazab tadi dua orang tadi itu menganggap perbuatan maksiat tadi itu bukan sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang remeh, karena itu sudah sangat lumrah di kalangan masyarakat pada zaman itu. Buang air kecil gitu nggak cebok gitu, Pak. Ya cuma di apa ya, di langsung ya. Ini yang pertama. Jadi pertama tidak ada sater ya. Yang kedua buang air nyiprat tidak dibersihkan. Yang ketiga, buang air dia bersihkan, mohon maaf kemaluannya dia bersihkan, tetapi tempatnya tidak dia siram. Oh, kalau ke kamar mandi kok baunya pesing, Pak. Oh, itu. Ya, itu yang begitu itu. Makanya kan kita terganggu. Mau masuk kok baunya sudah pesing padahal belum kencing, Pak. Kira-kira kencingnya siapa, Pak? Manusia apa kucing? Manusia, Pak. Ya, maka itu kita terganggu juga. Kalau kita nekat melangkah tanpa
yang kita siram-siram dulu begitu Pak, nempel di celana kita itu jadi najis, tidak boleh digunakan untuk sholat. Itu ya. Jadi tidak disiram pun menjadi masalah. Yang keempat adalah buang air di tempat, di jalan umum, di tempat lalu lalangnya manusia. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Di jalan misalkan begitu buang air atau buang hajatnya di jalan, maka itu tidak diperbolehkan. Ini maksud dari fakana la yastatiru minal baul. Ya, salah seorang itu disiksa di alam kuburnya disebabkan karena dia tidak bersih ya ketika buang air kecil. Wa ammal akharu, adapun orang yang kedua tadi, fakana yamshi bin namimah. Ya, orang yang kedua tadi itu dia melakukan namimah, adu domba. Yang adu domba tadi itu ya, yang saya contohkan tadi kan itu tidak seperti tidak melakukan perbuatan dosa besar, tapi padahal itu dosa besar. Ya, misalnya perhatian kepada orang lain si tapi buruk, sehingga hubungan antara si fulan dengan si A itu jadi jelek. Nah, itu sebenarnya namimah. Ya, tapi tidak dia sadari karena mungkin saking seringnya, karena mungkin saking tidak tahunya. Itulah yang menyebabkan diazab di alam kuburnya. Dua hal itu. Ya. Faidil hadis, dari faedah hadis di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada di dalam Taisirul Alam Syarhul Umdatul Ahkam, ada di dalam kitab Umdatul Ahkam, kemudian di syarah di dalam kitab Taisirul Alam Abdullah bin Abdurrahman Ali Basam. Ya. Ada beberapa faedah di atas hadis di atas, Pak. Yang pertama adalah isbatu azabil qabri. Ya. Ditetapkannya kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada azab, ya, ada di beberapa literasi, di beberapa pemahaman itu tidak ada azab kubur, Pak. Ya, kenapa? Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan azab kubur itu hadis, kalau namanya kitab Sholahul Hadis itu nanti hadis itu ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ya, hadis mutawatir itu kedudukannya itu sama, kalau di dalam Mustalahul Hadis kedudukannya sama dengan Al-Qur'an. Ya, sama-sama kuatnya. Mustahil untuk berdusta. Kenapa? Karena yang meriwayatkan itu banyak. Ya. Para ulama menyebutkan ada yang berpendapat lebih dari 40 orang. Misalkan Rasulullah ketika bersabda, sahabat yang mendengarkan itu lebih dari 40 orang. Ya, sampai turun ke tabi'in 40 orang, sampai turun lagi ke tabi'ut tabi'in, sampai ke Bukhari, Imam Bukhari. Itu hadis mutawatir. Mustahil untuk berdusta. Itu. Yang hadis kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad itu nanti dibagi menjadi ada hadis sahih, hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis munqati dan lain sebagainya. Ya, itu ilmu mustalahul hadis namanya ya. Kapan-kapan kita belajar. Wa annahu waqi'un fi hadhil ummah. Azab kubur itu Bapak Ibu hadirin itu nyata dan itu ada dalil-dalilnya. Ya, bahwasanya ada azab kubur. Ini yang pertama. Yang qad yakshifu ba'dal mughibat. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kadang menyingkap sebagian sesuatu yang gaib. Ya, sesuatu yang gaib melalui lisan Nabi SAW, ka'azabil qabri, sebagaimana azab kubur yang tadi diceritakan hadis tadi. Ya, itu disingkap, Bu. Kalau orang biasa, Pak, enggak bisa. Ya, melihat tuh, lihat kuburan misalkan ya. Kuburan itu sedang diazab. Nah, misalkan begitu itu ngapusi. Ya, itu cuma Rasulullah, kekhususan Rasulullah. Ya. Terus di dalam hadis ini, Pak, sebenarnya masih ada lanjutannya. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma pada waktu itu. Mengambil pelepah kurma yang masih basah, Bu. Disikar jadi dua, ditancapkan ke
kedua kuburan tadi, kedua makam tadi yang kata Rasulullah sedang diadab tadi. Kemudian para sahabat pada waktu itu bertanya, ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, mudah-mudahan dua pelepah kurma ini bisa membantu untuk mendinginkan azabnya, ya, membantu untuk meringankan azabnya. Ini dalil kekhususan kepada Rasulullah, Pak. Jadi kalau dengan ada saudara yang meninggal begitu, kok tiru Nabi ngambil pelepah kurma, kalau nggak pelepah gedang kemudian ditancapkan, itu tidak sah. Tidak sah. Apa tujuannya? Ketika dibakar api neraka, api azab kubur, kemudian padam begitu, tidak sah. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Nabi saja, para sahabat tidak ada yang melakukan. Ya, di dalam Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat semuanya tidak ada yang melakukan. Artinya ketika Rasulullah memberikan pelepah kurma dan menancapkan di dua kuburan tadi, itu kekhususan Nabi, bagian daripada tersingkapnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah hal-hal yang gaib, dan itu para sahabat tidak ada yang meniru, ya, karena mereka paham. Kemudian idharuhu li ayati min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam au karomati min karomati auliya'ah, ya. Dan termasuk adalah idharon li ayati min ayatin Nabi, termasuk tersingkapnya mukjizat Nabi, ya, diberikan mukjizat. Rasulullah itu diberikan beberapa mukjizat, salah satunya bisa membelah rembulan. Ya, ketika itu orang kafir Quraisy mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu benar-benar Muhammad, Rasul utusan Allah, maka belah coba itu bulan. Dibelah, Pak, dan terbelah jadi dua, rembulannya terbelah jadi dua. Apakah orang yang memerintahkan orang kafir tadi kemudian beriman, Pak? Tidak. Ya, karena ternyata iman itu, Bapak Ibu hadirin, itu bukan berkaitan dengan penglihatan indera kita, enggak. Ada orang mengatakan, saya belum percaya kalau belum melihat, begitu. Jadi kan sudah pernah bertemu dengan Rasulullah, pernah melihat, tapi kan beriman, ya enggak? Iya, jadi kaitannya bukan dengan penglihatan, Pak. Orang beriman itu, orang yakin itu, ya, orang yakin itu bukan kaitan dengan penglihatan. Dulu orang-orang kafir Quraisy, ada Abu Jahal dan lain sebagainya, pada waktu itu bertemu Nabi enggak? Bertemu. Lihat Nabi enggak? Lihat Nabi. Dengar ayat-ayat Al-Quran enggak? Dengar. Mereka beriman? Enggak. Ya. Kita yang jauh dari Nabi 1400 sekian tahun, ternyata kita mengimani Rasulullah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah satru ala dzunub wal uyub. As-satr, satr itu adalah merahasiakan, ya, ala dzunub, atas dosa-dosa, wal uyub, uyub itu aib. Fa innahu lam yasrih bi ismi sahibil kubrain. Rasulullah, Pak, ketika membicarakan tentang aib, membicarakan tentang perbuatan dosa seseorang, itu tidak disebutkan sahibul kubrain. Ya, Rasulullah nyebut nama enggak tadi? Ini dua orang penghuni kubur ini sedang diazab, disebut namanya enggak? Enggak disebut, Pak. Kenapa? Itu aib. Ya. Maka kalau kita menyebut sebuah dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka tidak boleh disebut namanya. Ya. Kalau tidak disebut, saya nggak nyebut nama Ustaz, tapi nyebut rumahnya misalnya. Sama saja ya, atau inisialnya kan bisa dilihat, Pak, apalagi sudah jelas itu ya. Itu kalau perbuatan maksiat atau perbuatan begitu, Bapak Ibu hadirin, itu tidak boleh disebut namanya, karena Rasulullah kita tidak disebut. Dan para sahabat, Bapak Ibu hadirin, itu tidak kepo. Sapa wi Rasulullah sing ngene-ngene, ora kepo kayak gitu, Pak. Ya, mereka paham soalnya. Ya, jadi ki sapa ki penghuni kubur, nek kita kan kepo, Pak. Ya, kita kan kepo. Jadi siapa ya? Sing ning kuburan iki. Nah, ini satr ala dzunub wal uyub. Jadi kalau ada aib itu tidak boleh disebutkan orangnya. Ya, jenis tidak boleh disebutkan. Sahibil kubrain. Ya, ini yang ketiga.
Yang keempat, adamul istibra minan najasat sababun fi adzabil qabri. Ya. Ketika kita tidak bersuci, ya, ketika buang hajat dari najis-najis dan lain sebagainya, kita cuek, ya, itu sababun fi azabil qabri, itu salah satu sebab diazabnya kubur. Ya, jadi umat Islam itu, Pak, orang Islam itu sangat, syariat Allah itu sangat peduli terhadap kebersihan, ya, kebersihan umatnya. Ya, bahkan sampai mandi jenabah pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mandi jenabah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai wudhu itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat-syariatnya, wudhunya nggak sembarangan. Kalau orang mau wudhu gebyur, kira-kira sah nggak wudhunya? Sah enggak, Bu? Enggak sah. Mau sholat apa gebyur misalkan begitu, udah wudhu. Enggak sah, Pak. Ya, ada tata caranya. Itu sampai detail, Pak. Dari bangun tidur, dari tidur mau tidur sampai bangun tidur lagi, sampai mau tidur lagi, Pak. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum atau syariat di dalam agama apapun di muka bumi ini yang sampai mengatur urusan kamar mandi yang bayar Rp2.000. Ya. Sekarang ke kamar mandi pun bayar Rp2.000. Kula syai'in bin nuqud, Pak. Dalam sebuah istilah bahasa Arab itu segala sesuatu itu dengan uang. Ya. Mau ke kamar mandi buang hajat Rp2.000 minimal, ya. Kalau misalkan tidak bayar, kira-kira dihukumi apa, Bapak Ibu hadirin? Jenengan ke kamar mandi, di situ ada tulisan kotak infak ditulis Rp 2000. Kemudian jenengan tidak bayar sengaja. Hukumnya gimana, Bu? Hukum itu ada 5, ya. Namanya hukmu taklif. Hukum taklif itu ada 5. Yang pertama haram, yang kedua makruh, yang ketiga mubah. Yang pertama haram, kemudian yang kedua makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Ya. Kira-kira masuk yang mana? Ketika jenengan ke kamar mandi, ada kotak tulisannya Rp2.000 tapi tidak ada yang penjaganya, jenengan bayar di situ, Pak. Hukumnya hukum apa? Halal apa haram? Haram. Ibu-ibu yang bilang, Wah, haram. Kenapa haram, Bu? Iya, karena itu disediakan dan ditulis, ya. Ditulis Rp 2000. Nah, biasanya kita meremehkan itu, Pak. Ya, Rp 2000 ditinggalkan pura-pura nggak lihat-lihat karena kayak kosong, gitu aja. Nggak ada orangnya itu kan, nggak ada orangnya. Itu nanti tercatat sebagai utang. Ya, tercatat sebagai utang. Kok bisa, Ustadz? Ya, karena itu disediakan. Di situ dibangun kamar mandi, disediakan air yang ngalir terus, airnya pakai sanyo, orangnya sudah berusaha, jenengan nggak bayar. Kira-kira dolim apa tidak? Dolim. Yang bicara ibu, Pak, ya. Bapak-bapak diam semua kayaknya pelaku. Biasanya terutama di mana, Pak? Di tempat? Kalau di masjid nggak ada, Pak. Paling infak gitu aja kalau di masjid. Kecuali masjid pom bensin, ya. Pom bensin aja harusnya gratis, ya. Yang kelima, wujubu tanzih al-mukallaf min baulihi wa kadzalika sa'iral abwabin najasah. Jadi wajibnya seseorang, bagi seorang mukallaf untuk membersihkan diri dari baul. Ya, mukallaf itu orang yang terbebani syariat. Kalau anak kecil yang bukan mukallaf, ghairu mukallaf, anak kecil termasuk yang belum balik itu ghairu mukallaf. Kalau ada anak kecil belum balik kok pipis, itu tidak dihukumi diadab kubur, Pak. Jangan sampai kita ngomong sama anak kita yang masih usia 2 tahun gitu, ya, pipisnya ngobrol kemudian azab. Ya. Ini khusus mukallaf, orang yang terbebani dengan syariat. Termasuk orang gila itu ghairu mukallaf, tidak terbebani dengan syariat. Jadi orang gila kok pipi kencing di mana begitu, itu tidak dosa. Ya, kalau bapak-bapak pengen tidak dosa, nah itu. Ghairu mukallaf, ya. Orang gila, orang majnun. Orang majnun.
Wa kadzalika sa'iral abwal bin najasah, dan itu semua termasuk jenis-jenis baul dari jenis manusia maupun dari jenis yang lain. Ya, kalau anak kecil ya, anak kecil, bayi, balita yang belum menyusui, yang yang belum makan, anak-anak itu kalau dari lahir mulai makan usia berapa bulan? Ya, 6 bulan mulai diperkenalkan dengan makanan-makanan lembut ya, pisang harus dikerok dan lain sebagainya. Itu kalau laki-laki, Pak, itu tidak najis. Cukup dicipratkan saja. Punya anak laki-laki kencing di usia 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dia belum makan ya, atau belum makan, ketika belum makan kecuali ASI, ya maka kencingnya ini cukup diciprati dengan air saja. Tidak perlu mandi, tidak perlu membersihkan diri. Khusus bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan itu najis. Ya, najis. Khusus laki-laki enggak. Adalah al-ikhlali bi syai'in min syurutiha wa huwa ijtinabu an-najasah sababan li adabil qabri. At-tanbih, kehati-hatian atau peringatan dari Nabi ala admi sya'nis shalah, atas anggota-anggota badan yang digunakan untuk sholat, termasuk tempatnya harus diperhatikan. Ya, haitsu kana masuk memperhatikan bagian dari Bapak Ibu hadirin. Ya, makanya di dalam kitab Umdatul Ahkam itu disebutkan hadis Nabi SAW, Allah akan ya memberikan, akan membakar ya, akan membakar ada anggota wudhu kita Bapak Ibu hadirin, dari wajah sampai kaki ya, walaupun sebesar koin ya, sebesar koin atau sebesar gini Pak, itu tidak terkena air ya, ini wudhunya tidak sah ya, wudhunya tidak sah walaupun segini Pak. Maka batasan wudhu ini memang para ulama berbeda pendapat ya. Saya kemarin membahas wudhu Pak di Pekalongan itu. Wudhu itu yang mengusap kepala itu seperti gimana Pak? Ibu-ibu kalau ngusap kepala gimana Bapak Ibu hadirin? Kalau wudu cukup enggak? Atau tiganya? Gimana Pak? Atau modelnya gini, dari depan sampai belakang tengkuk ini, tengkuknya batasnya tempat tumbuhnya rambut yang belakang ini, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Jangan pakai model yang mana? Hah? Itu yang gini nih. Ini dalilnya apa Pak? Dalilnya apa? Hah? Apa dalilnya? Dalilnya mengusap. Kalau yang ngusapnya model gini Pak? Ngusap ini Pak. Oh ini kok kadang diginikan gitu. Mana yang paling betul Pak? Mana yang betul? Gini atau gini atau gini? Mana yang paling betul? Hah? Ya itu karena jenengan pakainya yang ngusap kan? Hah? Mengusap kepala, betul. Bukan mengusap rambut kan? Betul Pak. Mengusap itu hadis riwayat Bukhari Muslim ada di dalam kitab Umdatul Ahkam. Di dalam kitab yang sama di Umdatul Ahkam juga sama Pak. Nanti ada di dalam kitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam itu pengarangnya itu bermadzhab Syafi'i. Itu kalau di madzhab situ Pak, itu minimal tempat tumbuhnya 3 helai rambut sudah sah. Nah, makanya kadang ada orang wudu cuma gini, tul gitu ya. Tul berarti ini madzhabnya Syafi'i. Gitu Bu ya. Nah, saya kasih tahu Pak supaya apa? Supaya nggak ngece jenengan. Wudu taltul gitu kan. Karena kita taunya yang ini ya. Kalau nanti di Imam Abu Hanifah Pak, itu minimal 1/4 kepala. Oh, 1/4 kepala itu segini. 1/4 kepala itu sudah sah. Ya, sudah sah. Kalau misalkan kaki, misalkan wal ghazlul kaki, ghazlul rijlain,
Ya, itu menggunakan kata ghazal. Ghazal itu dikata ghazala yaghzilu, artinya mengguyurkan air. Nanti kalau jenengan lihat orang berwudu Pak, kok enggak diusap, ya, cuma di tul 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 gitu, tul 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 gitu Pak, itu juga ada, ya, ada dalilnya. Ya, yang penting karena dalilnya al-ghuzl. Ghuzl itu artinya mengguyurkan air. Ya, mengguyurkan air. Jadi sampai mata, di atas mata kaki. Ya, mata kaki ke bawah. Jenengan kan pinginnya yang gampang-gampang Pak ya. Cung 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 set. Gitu kan. Iya, apalagi dalam keadaan dingin itu kan. Ya, asal pepor kayak pekan-pekan kemarin itu kan, cuma taltul aja kan, seneng. Ya, itu kita perlu butuh untuk belajar Pak. Minimal dalam satu tadi, kalau jenengan sudah mengetahui satu usap tadi Pak, itu betul-betul ditemenkan dalilnya mana, supaya ketika kita butuh kita bisa meresapi. Ya, karena khusyuknya sholat itu diawali dengan khusyuknya wudhu. Khusyuk itu diawali dengan pemahaman. Pemahamannya itu sudah mantok, dia akan khusyuk, ya, akan yakin, terjadi keyakinan. Ya. Maka ini disebutkan at-tanbih ala admi sya'ni shalah, diperingatkan oleh Nabi dengan peringatan yang sangat dalam tentang anggota-anggota badan yang digunakan untuk berwudu dan syarat-syarat sholat yang lain. Ya. Yang ketujuh adalah tahrimu an-namimah bainan nas wa annaha min asbabi adzabil qabri. Haramnya an-namimah, ya, mengadu domba. Bainan nas, di antara manusia, wa annaha min asbabi adzabil qabri, dan sesungguhnya itu adalah termasuk dari sebab-sebab diazabnya kubur. Yang terakhir adalah turatin namimah wa tarku tanazzuh minal baul wa annahuma min kabairiz dzunub. Termasuk, ya, namimah tadi dan meninggalkan bersuci ketika dia sedang buang air, itu termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah, dan itu termasuk salah satu sebab orang diazab kubur. Ya, ini berkaitan dengan yang terakhir 9, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa hirsihi ala ibadi syarrihum. Ya, ini rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para sahabatnya, dan semangat mereka untuk menjauhkan dari segala keburukan, termasuk sampai baul, ya, air seni diperhitungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu sudah jam 9. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Ini an-namimah, ya. Masih ada beberapa, insya Allah akan kita sampaikan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan umur kita yang panjang, memberikan semangat kepada kita untuk bertolabul ilmi dan menjauhkan dari segala keburukan-keburukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.